على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين. فما تضابل أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. Fama mongko utawi apa Fama mongko utawi apa tatawulu amalil matihi iku oleh dawa iki maknane iku oleh dawakno gulune pira-pira cita-citane wong kang memuji. Wadone pol. Tatawulu amalil madihi iku oleh dawakke gulune pira-pira cita-citane wong kang memuji napa niki wau? Terakhir pembahasan tentang Al-Qur'an. Memuji ilama maring barang. Ilama maring barang fihi kang tetep ing dalem Al-Qur'an nggih. Ilama maring barang fihi kang iku tetep ing dalem Al-Qur'an mingkaromil akhlaqi sing barangnya rupane apa mingkaromil akhlaqi bayane saking mulyane akhlak bayane saking mulyane akhlak wasyiyami lan tegese akhlak wasyiyami lan tegese akhlak. Nah, ini tadi kita berbicara dibagi tentang bahwasanya yang bisa memahami keindahannya Al-Qur'an adalah orang yang ahli sastra. Makanya kita di sini makomnya hanya mendengarkan, syukur-syukur iso ngrasake napa sing dirasake kali mu'alif. Nek ra iso wis ra apa-apa, pokoke anggere yakin ngoten mawon ya. Karena kita banyak kekurangan. Pertama, dari segi bahasa jelas kita berbeda. Nahwu sorofe durung genah ya. Lagi sorofe mawon kon nasrif keliru. Golek wazane mawon bisa deh keliru. Apa meneh nek ngartekno durung make badek, ma'ani, bayan. Terus ada fan ilmu yang di dalam Al-Qur'an namanya i'jazul Qur'an. Terus gharibul Qur'an. Wah, akeh pembahasannya. Sampai ora ulama bingung kok. Saya kenapa sedikit tahu tentang itu dulu waktu di Madinah ketika lulus S1 berusaha untuk masuk ke jurusan tafsir untuk S2-nya. Ya belajar itu. Sampai saya tuh setengah hafal lah, dikatakan setengah hafal kitab Qawaidut Tafsir punyanya Imam, katakanlah imam ya, karena beliau mati dalam keadaan Ahlussunnah wal Jamaah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa radhiya anhu. Walaupun akidahnya sebelum beliau tobat itu Wahabi ya, yang seneng ngafirnya. Tapi Qawaidut Tafsirnya Imam Ibnu Taimiyah bagus sekali. Di situ sangat singkat, hanya sekitar 60-70 halaman, setengah hafal ya. Karena memang suka pembahasannya. Kemudian di antara tesnya yang waktu itu yang diteskan pertama kitab itu ya, kitab Qawaidut Tafsir punyanya Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran 2 jilid miliknya Imam Suyuti. Wah, itu banyak sekali. Jadi fi Ulumil Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Beliau menyebutkan sampai 60 sekian ilmu. Sing ning Quran tok iku ada sekitar 60 sekian ilmu, saya lupa. Waktu itu suruh ngapalke satu setengah
1 juz tambah setengah juz. Setengah kan 2 juz, 2 jilid kan ya. 1 juz tambah setengah jilidnya. Ya rada seneng waktu itu. Seru mengerti Al-Quran. Belum nanti muhkamatul Quran, mutasyabihatul Quran. Wah, akeh. Wis pokoke ngeluh sampean. Wis aja aneh-aneh ya. Tapi saya harap kedepannya nanti ada teman-teman yang dari Al-Fatah ya bisalah untuk ya selain hafidul Quran bisa ahli tafsir Al-Quran ya. Tafsir sing asli bukan tafsir yang menafsiri Al-Quran seenak udele dhewe ya. Iku sesat itu jelas ya. Terus di sini beliau mensifatkan tentang daripada sastranya ya karena bersinggungan langsung dengan bahasa. Tentu kita juga jauh dari bahasa ya, dari bahasanya Al-Quran juga sangat jauh. Dan beliau katakan Al-Quran itu kalau diurutkan bacanya fadduru yazdadu huznan bagaikan intan mutiara yang disusun secara rapi. Jadi Quran itu roto-roto ada istilah napa? Al-mathani ya, dua-dua. Maksudnya dua-dua apa? Ada yang menafsirkan para ulama mengatakan mathani artinya pembahasan. Misalnya nggih, itu berpasang-pasangan pembahasannya. Kalau setelah bahas warga, engkau bahas neraka, bahas malaikat, bahas setan, ya gitu-gitulah. Sampean pahamnya. Itu bahas siang, bahas malam, ya, bahas lanang, bahas itu. Seperti itu. Al-Quran itu mathani, berpasang-pasangan. Nah itu urut, nek diwaca urut, disusun seperti itu indah sekali kata beliau. Walaupun kita belum bisa merasakan menen kon mukadaman 2 juz 3 juz kok tambah akeh juse macane tambah akeh emosi biasanya nggih. Diweki 3 juz nesu. Suliyane barang to kon maca biasane ngono. Padahal kalau bisa loh ya. Saya yakin kalau Anda bisa merasakan indahnya Al-Quran saya kira 1 majlis maca 1 juz 2 juz itu bisa berjam-jam. Tapi sayangnya kita enggak paham. Alhamdulillah mimbarokati enggak paham itu. Akhirnya kita baca Quran sebentar-sebentar saja. Terus kata beliau kalaupun tidak urut misalnya kita ambil satu pembahasan tentang warisan juga enggak masalah. Tetap masih indah walaya sayang kusu qadran ghairamun tadhimi. Walaupun misalnya pembahasannya tidak urut juga tidak masalah tetap indah Al-Qur'annya. Maka kata beliau fama tatawulu amalil mati ila ma fihi min karamil akhlaqi wasyami. Di sini yang dimaksud itu sebenarnya 1 ayat. Jadi bait ini mengarah pada 1 ayat. Kata beliau, kalau tadi pembahasannya adalah keindahan, di antara keindahan yang dibahas oleh Al-Qur'an adalah keindahannya siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika orang yang muhibbin, orang yang betul-betul cinta kepada Kanjeng Nabi, otomatis kalau buka Al-Qur'annya itu pasti cari pembahasan-pembahasan yang menyebutkan Kanjeng Nabi, ya kan? Pembahasan-pembahasan yang ayatnya menyebutkan kisah-kisahnya Kanjeng Nabi. Di sini di syarahnya ternyata ayat ini mengarah pada 1 ayat. Maka kata beliau, maka lihatlah kondisinya orang-orang yang cinta pada Rasulullah ketika baca Quran. Apa yang mereka membuat tertarik baca Quran? Mereka tertarik untuk mendongakkan atau menjulurkan leher mereka. Alias ngintik Al-Quran mung krana ana akhlake Kanjeng Nabi di dalam Al-Quran. Seandainya qadarullah masya, seandainya di dalam Al-Quran itu tidak ada akhlaknya Kanjeng Nabi, bisa-bisa mungkin enggak baca. Muhibbin tersebut paham ya, bisa-bisa enggak baca Al-Quran. Tapi kan paket, Al-Quran karo Kanjeng Nabi 1 paket. Anda senang Kanjeng Nabi, wajib cinta Al-Quran. Maka ayat apa yang dimaksud adalah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu diantaranya. Ada lagi ayat yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada lagi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada lagi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira dan lain-lain. Maka orang-orang muhibbin lihatlah kondisi mereka. Alasan mereka untuk untuk selalu mengintik, untuk selalu membaca Al-Quran itu karena apa? Karena disebut nama kekasih di dalam Al-Quran. Paham sampean nggih? Maksud dari bait ini fama tatawulu malul madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wasyami, artinya itu pertanyaan tapi yang dimaksud adalah menerangkan kondisi daripada orang-orang yang cinta Rasulullah. Lihat, orang-orang yang cinta Rasulullah pasti mencari-cari informasi tentang yang berkaitan
siapa? Rasulullah. Bahkan di dalam Al-Quran dicari gitu loh. Paham ya sampean ya? Maka kondisi orang-orang yang cinta ya koyok-koyok nginjen-nginjen terus, goleki terus, niti-niti atau meneliti secara mendetil. Ayatu haqqin. Ayatu haqqin utawi piro-piro ayat kebenaran. Ayatu haqqin utawi piro-piro ayat kebenaran, ayat kang hak maksudnya. Minar rahmani iku saking Gusti Allah zat kang maha welas. Minar rahmani iku saking Gusti Allah zat kang maha welas asih. Muhdatsatun. Gini sampean muhdatsatun apa muhdatsatan? Tun apa tan? Tun ya bir raf'i nggih. Nggih betul. Soalnya kadang ono sing maca muhdatsatan. Muhdatsatun Ngapunten. Muhdatsatun iku anyar teko. Jadi minar rahmani khobar pertama, muhdatsatun khobar yang kedua. Muhdatsatun iku anyar teko, tapi qadimatun iku sifat qadim, sifat kang lawas. Khobar yang ketiga. Sifatul mausufi iku sifat kang din sifati. Kok tak terangke, angger dimaknani ae. Sifatul mausufi iku sifat kang din sifati bil qidami kelawan sifat qidam, sifat dhisik. Lam taqtarin ora ngiringi apa ayat. Lam taqtarin ora ngiringi apa ayat bizamanin kelawan zaman. Bizamanin kelawan zaman. Wahia hale utawi ayat tukhbiruna iku paring kabar apa ayat na ing kita. Tukhbiru iku paring kabar apa ayat na ing kita. Kabar tentang apa? Anil ma'ati. Saking dina akhir utawa dina kiamat. Wa an adin lan saking kaum Ad, kaum Nabi Hud. Wa an adin lan saking kaum Ad, wa an irami lan saking kaum Iram. Wa an irami lan saking kaum Iram. Bon, kita terangkan. Beliau berbicara lagi masih membahas tentang Al-Quran. Isinya Al-Quran itu apa? Ayatu haqqin, yaitu ayat-ayat kebenaran. Alias di dalamnya tidak ada hal yang sifatnya berbohong. Maksud pangeran ngapusi kan gitu ya. Pangeran itu absolut, harus bisa dipercayai oleh makhluknya. Makanya kalau ayat-ayat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti hak. Di sini ngajarin kita sebagai orang-orang ahli sunnah wal jamaah, kalau kita ini ingkar satu huruf pun misalnya, ada satu huruf di dalam Al-Quran Anda ingkar, oh mestinya ada huruf iku, orang ada huruf wa misalnya, orang ada huruf fa no gini kono, langsung inna, orang ada wa innama, orang ada innama misalnya kayak gitu ya, wah itu sudah kafir itu, mengingkari apa? Satu huruf daripada Al-Quran. Makanya ayatu haqqin, semua huruf yang ada di dalam Al-Quran itu betul-betul benar datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk menjadi petunjuk bagi kita mengarungi kehidupan di dunia, tentunya semuanya benar. Makanya nek gene ilmu ne wong-wong sastra Arab ketika misalnya ada di dalam Arab itu ada ma zaidah ya. Ma zaidah, ma yang fungsinya hanya sebagai penambah untuk melengkapi kata-kata. Ora ana maknane kan ngoten nggih. Utawa ana wawu sing angger ora cetha wawu apa pokoke macamnya ana wa ngono ya. Iku ndingene Arab kan wonten nggih wawu zaidah dan lain-lain. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an misalnya kok ana huruf sing member iku ma zaidah, wawu zaidah misalnya. Iku adabnya orang-orang ahli tafsir, oh haram itu. Enggak boleh dikatakan zaidah. Dikatakan apa?
huruf untuk menambah kita pahala. Jadi hurufnya ning Al-Qur'an iku mesti dadekno pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan seperti itu. Lam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf itu bukan satu ayat. Sak huruf mawon ganjarannya pinten? 10. Misalnya kok ono hukum mazaidah, wawu zaidah ning ngene Al-Qur'an, ojo diarani wawu zaidah, tapi wawu untuk biar kita menambah pahala loh. Cerdas itu. Mana sak wong ditoto, wah mazaidah iku kurang ajar bener karo Gusti Allah. Diweki ganjaran kok iso ngarani tambahan, kayak muspro kan mboten. Nah, makanya ini mungkin sampean baru denger ya. Baru denger ya. Jadi ojo ngarani mazaidah pra iso maknani. Misalnya ono sing sorogan Quran, misalnya lan sama murabi kan gitu misalnya. Kira-kira yang bisa disorogi Quran adalah murabi ruhina ya itu subhanallah. Jangan sampai dikatakan ada huruf tambahan di dalam Al-Qur'an. Nek muni tambahan berarti gratisan, tidak bernilai kan? Padahal kalau kita baca Quran itu pasti bernilai pahala. Kata beliau ayat di dalam Al-Quran semuanya hak, benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai walaupun kita tidak paham, kaf, ha, ya, ain, sod. Ora iso naknani awake dhewe. Para mufassirin mengatakan Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang paham. Tapi nyatane nek gene muratib Hinduan malah jadi kaf, ha, ya, ain, sod, apa? Kifayatuna. Itu yang bikin kita cukup gitu. Ha, mim, ain, sin, qaf, himayatuna malah jadi raja toh Quran. So awak dhewe dudu wali ra iso goleki artine wis jar kene ndereke sesepuh-sesepuh mawon. Pun. Kemudian sifatnya Al-Qur'an yang kita terima muhdatsatun. Itu barang sing anyar teko. Yang kita terima. Kita ngomong Quran mushaf sing mbok cekel niku lho, cetakan menara, tas cetakan nyambuk ini sampean. Cetakan nyambuk ya, di sini jarang enggak ada yang pakai cetakan menara sing tulisannya cilik-cilik. Ije ono ta ora? Nek biyen aku ngapalno nggo iku ya, dadi seru angel-angel tapi sahdu gitu. Jadi Quran yang Anda pegang sekarang, kita enggak ngomong ma'aninya ya, tapi Quran wujute, mushaf sing mbok tuker 20.000 20.000 tapi ora biasane nggih. Iku muhdatsatun, anyar teko. Ya kudu mbok yakini, mbok misale nyekel iki Quran iki anyar teko. Hadis. Lho kok iso hadis? Tandane tak apa ya gelem iku ora apa-apa ngono misale. Itu anyar teko, tapi isinya, kontennya qadimatun. Karena Al-Quran yang baru, yang dicetak, yang bisa rusak itu tapi mengandung kalam-kalamnya Allah yang sifatnya qadim. Kalau kamu nanya mushaf niki anyar, barang anyar apa barang lawas? Barang anyar. Karena bisa rusak dan dia ada karena dicetak kan gitu. Misal gak dicetak ya gak bakal ono Quran. Tapi isi kandungan di dalam mushaf yang kita pegang mengandung kalamullah. Kalamullah iki dihukumi qadim napa hadis? Wajib ngomong qadim. Paham nggih? Iki akidah iki nek keliru medeni bisa murtad. Kalamullah itu qadim, tapi mushaf yang kita pegang hadis. Hadis artinya barang sing anyar, tapi nek qadim sesuatu yang tidak dimulai dengan awalan dan tidak diakhiri dengan akhirat. Kenapa kalamullah iku qadim? Karena nisbate ning ngene Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatul mausufi bil qidami. Kalamullah itu persifatan qadim, persifatan dhisik, awal tanpa awalan. Kemudian ditambah lagi lam taqtarin bizamanin. Kalamullah itu juga tidak diiringi dengan waktu. Artinya gini, kalamullah itu ora ana fi'il. Gampangane nggih, ora ana fi'il madhi, ora ana fi'il mudhari'. Paham nggih? Gak ada masa lampau, tidak ada masa yang akan datang atau masa sekarang. Itu kalamullah. Misalnya kita kan Gusti Allah iki kalamullahnya ngomong ta ora kira-kira saiki. Oh, pertanyaanmu keliru. Ono kata-kata saiki, wis keliru niku. Gusti Allah ngomong ta ora? Maksudnya kalamnya Allah, omongannya Allah qadim apa hadis? Qadim. Nah, Quran sing kita pegang hadis. Paham? Begitu juga kalau selain Al-Quran yaitu hadis napa? Qudsi, hadis yang diriwayatkan Kanjeng Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi tidak masuk di dalam Quran. Lah iku piye lafate? Lafate mungkin anyar tapi kontennya, isinya adalah
Qadim. Wah iku urusane sing mulang tauhid ben takono dhewe. Terus Al-Qur'an kemujizatannya adalah tukhbiruna. Dia memberi kita kabar-kabar yang tidak kita ketahui. Apa itu diantaranya anil ma'adi, tentang kejadian hari kiamat. Diceritakan tingginya Al-Quran. Golek dhewe Google ora apa-apa. Wa an adin, dan cerita tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Dan yo diantaranya ada kaum Nabi Lot nih, idola kalian bersama. Wa an Irami, dan kaum Iram. Kaum Iram ini adalah sampean tahu ceritanya mboten nggih? Ada orang namanya Shaddad ibn Ad. Shaddad ibn Ad itu seorang raja. Seorang raja yang mana dia mewarisi tahta kerajaan dari bapaknya. Kemudian karena Shaddad ini hidup di zaman kenabian, ya nabi-nabi Israel, zaman Bani Israel, krungu ayat-ayat tentang swarga karo neraka. Ketika ada mendengar ayat-ayat tentang swarga, dia berkeinginan, aku pengen gawe swarga. Jadi bukan Anda saja yang pengen mlebu swarga, ternyata Shaddad pun juga pernah ada planning atau proyek mega proyek, yaitu membuat swarga. Hanya terimane jaksel di swarga ya biasa iku. Iki bener-bener gawe swarga. Dan swarga iki digawe dalam masa 300 tahun. Wah, karena umurnya dawa-dawa. Wes umum barang ngalahno IKN lah ibu kota. Apa? IKN kok apa iki? Pokoke iku lah. Ibu kota sing anyar lah nonton ngalahno iku. Iku rencanane tahun 2000 berapa kan sudah bisa digunakan. Ini 300 tahun bangunnya. Wes pokoknya sak ornamennya, sak kali-kaline ora ono kali gawe kali ngono. Ora ono wit gawe wit, wes pokoknya sembarang digawe karena dia pengen gawe swarga. 300 tahun bahkan waja'ala qusuraha minadz-dzahabi wal fiddah. Dan kerajaannya bangunannya dibuat dari emas dan perak. Sopo sing gawe wong awak dhewe lagi ngumpulno duit sak angel rak karuan wong iku malah gawe bangunan saka emas karo perak. Ngene ngeceh-ngeceh duit jenenge kan. Mbok dirupakno botong ngono ae terus pelitur tadi jenenge disemen, diaci ngono wis apik. Terus singkat cerita 300 tahun ngenteni swarga, terus tanya sama anak buahnya, "Piye swargaku wis dadi ta durung?" "Wah, on progress sudah 99,99%. Tinggal 0,1% jadi. Ya kita bikin harinya kapan kita pergi. Wes disiapno perayaan besar-besaran, durung mlebu iku. Durung mlebu Gusti Allah duka-duka. Falamma kana minha ala masirati yaumin walailah. Ketika perjalanan dia menuju ke swarga yang dia bikin ya. Satu hari satu malam Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat kanggo gembor. Soihatan fa'ahlakathum jami'an. Terus mati sadurunge mlebu swarga. Makanya ini kan ada kata iram di dalam bait, makanya saya ceritakan ben ya untuk wawasan saja ya. Lumayan kanggo cerita anak butuh. Terus qal damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina idz ja'at wa lam tadumi. Terus bener ya, muhakamatun fama tubqina min syubahin lidhi syiqaqin wa ma tabghina min hakami. Damat langgeng apa ayat. Damat langgeng apa ayat ladaina ing dalem ngarsa kita. Ladaina ing dalem ngarsa kita fafaqat mongko ngungkuli apa ayat. Fafaqat mongko ngungkuli apa ayat. Kulla mu'jizatin ing sekabehane mukjizat. Kulla mu'jizatin ing sekabehane mukjizat minan nabiyina saking biro-biro nabi. Minan nabiyina saking biro-biro nabi idz ja'at. Idz krana ja'at wis teka apa mukjizat. Idz ja'at krana wis teka apa mukjizat.
Walam tadum asline ngoten turu rajiat walam tadumi lan ora langgeng apa mukjizat. Walam tadumi lan ora langgeng apa mukjizat. Muhakkamatun sisantene. Iki dadi sifatnya aduh iki mausufin di mau ayatu hakin milan rahmani muhdatsatun iku lho. Ayat ya. Jadi muhakkamatun kang den mantepake. Muhakkamatun kang den mantepake. Fama tubqina mongko ora nyisaake apa ayat. Fama tubqina mongko ora nyisaake apa ayat min syubahin bayane saking pira-pira syubhat keraguan ngoten mawon. Min syubahin bayane saking pira-pira syubhat utawa keraguan. Lidhi syiqaqin kedue wong kang duweni persulayan. Lidhi syiqaqin kedue wong kang duweni persulayan. Wa ma tabghina lan ora apa baga ya bagi di sini tahtajna ora gawe hujjah apa ayat. Wa ma tabghina lan orang gawe hujjah apa ayat min hakami saking hakim. Min hakami saking hakim. Bon. Ini kita dikasih informasi oleh musannif kenapa mukjizatnya Al-Qur'an itu melebihi mukjizatnya nabi-nabi yang terdahulu. Walaupun dengan tingkat keanehan yang mungkin saja lebih daripada Al-Qur'an ya, tapi tetap mukjizatnya Al-Qur'an masih di atas. Dan ini harus kita yakini. Kata beliau, "Damat ladaina fafaqat kullu mu'jizatin." Semua ayat yang di dalam Al-Qur'an itu mukjizat yang mengalahkan semua jenis mukjizat yang pernah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kenapa? Alasannya cuma satu yang beliau paparkan di sini. Idja'at walam tadumi. Karena mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu itu akan menghilang dengan matinya atau wafatnya Nabi yang membawa mukjizat atau umat yang diberi mukjizat. Umat era ono Nabi era ono mukjizatnya melu hilang. Beda dengan Al-Qur'an. Kanjeng Nabi sudah tidak ada, tapi Al-Qur'an masih ada. Bahkan didampingi dengan yang namanya hadis Nabi. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kita yang menurunkan Al-Qur'an. Az-dzikra di sini bisa dimaknani Al-Qur'an dan juga al-hadis. Ada sebagian ulama mengatakan al-hadis. Wa inna lahu lahafidun, dan kami juga yang menanggung tentang masalah penjagaan daripada apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an misalnya Anda membuat proyek pencetakan Al-Qur'an, sampai hilangkan satu huruf saja dari Al-Qur'an disebut, mesti konangan. Orang usah suwe, gak usah nunggu tahunan, karena orang yang hafal Al-Qur'an banyak, sing terus Al-Qur'an akeh. Tapi nek napa kitab-kitab dulu, misalnya kitab Taurat, Zabur, Injil dan lain-lain itu sudah banyak sekali perubahan. Baru versi bahasa Inggrisnya aja sudah ada banyak versi. Ini versinya si fulan, ini versinya fulan, ini versinya si fulan. Nah, Al-Qur'an mboten nonton, yang ada cuman qiraah sab'ahnya, atau bolehlah taruhlah kita ataskan lagi qiraah asyrahnya, atau lebih ekstrim lagi qiraah 14. Tapi ayat-ayatnya kan podo. Gak ono sing beda. Cuman cara bacanya yang berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu dijaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan hilang? Besok, nek akhir zaman. Nanti di akhir zaman, muga-muga awak dhewe wis ora ono ya, gak menangi iku, tapi wis rabi ngono. Wis rabi, wis di anak, sono sing ndongakno lah.
nanti di akhir zaman itu Quran akan hilang. Yaitu kapan? Ketika sudah mendekati hari kiamat, sudah keluar monster, keluar dajjal dan lain-lain, nah pokoknya cerita-cerita yang mengerikan. Ya kita kapan-kapan baca kitab Fafiru Ilallah itu ya, yang primbon tentang Jawa itu, keren itu kitabnya. Itu semuanya saya sudah pernah nulis menghasiai kitab Fafiru Ilallah, saya carikan hadis-hadisnya yang terkait dengan cerita yang ada di dalam Fafiru Ilallah ya. Semuanya cerita tentang monster-monster yang dabah dan lain-lain. Nah, di antaranya tanda kiamat kubro adalah hilangnya Al-Quran dan juga lupanya orang-orang yang hafal Al-Quran. Terus dosa tak mboten ya ora iso dihukumi, wong lali kok digawe lali. Orang sing hafal Quran lali kabeh. Sampai cetakan-cetakan Al-Quran ora disisani sak huruf pun karo Gusti Allah. Ya, zaman itu ya muga-muga gak menangi ngoten mawon. Tapi eksistensi Al-Quran selama belum kiamat tetap ada. Maka ini harus kita yakini. Terus kata beliau juga muhakamatun. Al-Quran ini isinya, kalau saya artikan ada muhkam, ada mutasyabih. Al-muhkam itu ayat-ayat yang maknanya tidak memiliki makna yang lebih daripada satu makna. Kan muhkam. Tapi kalau mutasyabih bisa jadi lebih dari satu atau bahkan kita tidak mengetahui maknanya. Paham nggih? Yang menjadi perkhilafan. Kayak masalah jenenge contohnya ayat mutasyabih niku ya apa Mas? Ya, kayak ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah kalau secara harfiah Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, Allah itu naik menuju ke atas, bersinggah sana di atas, manggon ning dhuwur. Kaya ngoten. Iku ayat mutasyabih, ayat yang tidak bisa dimaknai dengan satu makna, harus dimaknai dengan makna yang lain biar kita tidak jatuh menjadi orang-orang mujassimah yang menganggap Allah itu berjasad. Pun. Nah, tapi di sini Imam Busiri mengatakan kabeh isine Al-Qur'an ora mono muhkam ora mustasyabih. Kabeh isine muhkam, paten. Isinya paten, tidak artinya paten bukan dari segi maknanya, tapi paten dari segi keaslian Al-Quran. Muhakamatun, semua isinya paten, khususnya dalam masalah peribahasa. Maka kata beliau, fama tubqina min syubhain. Ayat-ayat di dalam Al-Quran itu arti-artinya, maksud-maksudnya jelas sekali. Ora usah mbok korek-korek jero-jero. Misale inna sholata kanat alal mu'minina kita mauquta, sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang beriman di waktu-waktu yang tertentu. Iki ra usah mbok goleki artine maksude piye ya. Mauquta iki jam pira khususe? Wong ngangelan. Iku konyol jenenge. Sudah jelas muhkam. Sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin kalau Ramadan tambah terawih kan gitu. Tapi semuanya muhkam, jelas. Misalnya wa'atuz zakah, tunaikanlah zakat. Di situ tidak disebutkan zakat apa ini yang harus dikeluarkan. Ya anggap aja kamu punya kekayaan apa zakati kan gitu pada akhirnya kan. Kamu punya wedhus zakati, kamu punya perniagaan zakati, kamu punya kekayaan zakati. Simpel Al-Qur'an itu muhkam. Terus man amila sholihan fali nafsi. Manfaatnya orang yang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Waman apa jenenge tulisannya apa? Man amila sholihan fali nafsi. Waman asa'a fa 'alaiha. Ngapunten ya. Barang siapa wis mulai oleng ngelahi. Untuk keliengi. Barang siapa yang melakukan kejelekan fa 'alaiha. Konsekuensinya, azabnya atau akibatnya ditanggung sendiri, jelas muhkam semuanya. Ngajak apik ora ana ngajak elek. Misalnya maca Quran iki Quran kira-kira ngajak apik ta ora ana, mesti ngajak apik, ngono lho, muhkam. Nah, maka fama tubqina min syubhain. Di dalam Al-Qur'an tidak ada yang syubhat. Sudah jelas semuanya A B B, ngono lho maksudnya. Terus wa ma tabghina min hikami, dan Al-Qur'an juga sudah enggak perlu mengeluarkan hujah ketika misalnya diadili. Misalnya ada orang yang jarak untuk menguliti Al-Qur'an, untuk mencari-cari kesalahan Al-Quran. Apa yang mau dicari? Wong dia nggak salah. Apa yang mau dicari? Wong dia
bukan mengajak yang kepada kejelekan. Makanya orang yang pengen mengadili Al-Qur'an, ngelek-ngelek Al-Qur'an kalah kabeh. Ada kan orientalis kan, orang-orang orientalis, orang-orang yang mereka belajar Islam tapi tujuannya untuk apa? Merusak Islam. Semuanya hujahnya kalah semua. Argumentasi kalah semua mereka. Mereka mengatakan Al-Qur'an itu porno, misalnya. Oh, yo pikirannya dhek sing porno, nyatane awak dhewe maca Qur'an nyano-yane ra muni porno kan. Lha iki kan ngoten, sampai awak dhewe paham. Uhillalakum lailatas yamir rofathu kan ngono. Rofathu dong sakit kan baca ayat ar-rofathu manuk mlebu kan mboten kan? Loh, saya nanya, Anda baca Al-Qur'an, ar-rofas itu berarti manuk mlebu ning gini farjine wong wedok kan mboten. Wis paham, oh simak, udah gitu aja. Enggak porno kan pada akhirnya. Iya makanya. Mau diadili apanya? Paham sampean ya? Uhillalakum lailatas yamir rofathu. Terus sange ora ono. Tetap sakral, Al-Qur'an itu tetap sakral. Bahkan sak misoh-misohe Al-Qur'an iku yo ganjaran. Tabat ya ta'abilah. Ini kok misoh kurang misoh apa nek cara Jawa kan gamane kakekane. Cara Jawa mau diar dasmu kan ngono ha. Budek matane cara Taufiki tapi budek matane. Misoh wong tapi budek matane. Susunan sastra yang sungguh indah sekali. Di sana kan picek matane, iki budek matane. Ya itu wallah alam sastranya model apa enggak paham ya. Ya sastra. Nggih ta mboten? Sampai miso-misoe Al-Qur'an. Itu awak dhewe nek maca Al-Qur'an niku tabat ya abilah. Ini awak dhewe saking santune gak ngerasa niku lagi miso. Nggih ta mboten? Nggih ta mboten? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nek cara kasaran jijik banget aku cedak-cedak karo setan. Kan ngoten, tapi pernah kebayang seperti itu? Enggak pernah. Masya Allah. Makanya Al-Qur'an itu sudah muhkam, enggak ada yang aneh, enggak perlu diadili, mesti bener kabeh kan gitu. Terus, pun paham nggih, tsumma qala ma huribat qatu illa adamin harabin wallahu a'lamu bissawab.